Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Febiani Hakim dari Humas 4C akan menjelaskan mengenai teori agenda setting dan contoh penelitiannya. Teori agenda setting dicetuskan pertama kali oleh MCComs tahun 2014 dengan didasari oleh asumsi bahwa media massa memiliki kekuatan untuk memengaruhi agenda media kepada agenda publik. Publik cenderung menilai sesuatu itu penting, sebagaimana media massa menganggap hal tersebut penting. Jika media massa menganggap suatu isu itu penting, maka publik juga akan menganggapnya penting, menurut Griffin 2012. Teori ini menawarkan dasar pemikiran di mana penjelasan atau pemaparan saja tidak cukup. Konten media perlu dibuat menonjol sebelum diproses dan diterima oleh publik. Semakin sering media menyajikan suatu isu atau topik, semakin menonjol pula isu tersebut dan semakin besar pula perhatian publik terhadap isu tersebut. Adapun masalah agenda setting yaitu penyebaran hoax di media sosial, yaitu kecenderungan agenda setting yang terbentuk di media sosial khususnya yang membahas isu hoax. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah hasil temuan hoax dari Kementerian Kominfo selama 7 bulan sejak Agustus 2018 sampai Februari 2019 dari media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Google, Line, dan BBM. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi tidak langsung atau indirect observation, yakni peneliti akan meneliti produk-produk komunikasi yaitu teks, menurut Perry Lawrence 1991. Jika dihubungkan dengan agenda setting, media dapat dijelaskan bahwa secara konvensional media massa menempatkan diri sebagai gatekeeper menurut White tahun 1950 yang menyeleksi berita-berita melalui proses agenda setting untuk memengaruhi agenda halayak. Hasil penelitian ini juga mengungkapkan bahwa agenda media sosial tentang hoax dibentuk oleh para pengguna media sosial itu sendiri. Jika sebuah tema meningkat dalam kurun tertentu seperti tentang politik atau pemilu dikarenakan pengguna media sosial atau netizen memiliki konsentrasi dan perhatian yang relatif sama tentang hal tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai teori agenda setting dan contoh penelitiannya. Selanjutnya, teori strukturasi. Teori strukturasi adalah teori ilmu sosial tentang penciptaan dan reproduksi sistem sosial yang berbasis pada analisis struktur dan agen tanpa memberi keunggulan pada keduanya. Selanjutnya, dalam teori strukturasi, baik analisis mikro maupun makro semata sudah cukup. Adapun penelitiannya yaitu analisis teori strukturasi Anthony Giddens dalam upaya peningkatan partisipasi pemuda dalam program Karang Taruna. Adapun masalah penelitian yaitu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi pemuda dalam program-program Karang Taruna di Desa Segaren, Delanggu, Klaten. Adapun metode penelitiannya yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengambilan informan menggunakan teknik purposive sampling. Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Adapun teori yang digunakan adalah teori strukturasi. Keterlibatan antara teori dengan penelitian, yaitu dalam upaya peningkatan partisipasi pemuda dalam program-program Karang Taruna, dibutuhkan peran aktor yang dapat melakukan upaya tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai teori strukturasi dan contoh penelitiannya. Selanjutnya, penjelasan mengenai teori komunikasi grouping dan contoh penelitiannya. Grouping merupakan model berpikir orang ketiga mereka yang terlibat secara mendalam di dalam kelompok yang kohesif, di mana semua anggota berjuang untuk kebulatan suara dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara mengesampingkan motivasi mereka untuk menilai program alternatif dan memberikan tekanan pada anggota untuk mematuhi dan mencegah ide yang tidak sejalan dengan pendapat mayoritas, sehingga kemampuan kritisnya menjadi tidak efektif lagi. Adapun judul penelitiannya yaitu hubungan fenomena grouping dengan gaya kepemimpinan ketua RT di Desa Cikarawang. Adapun masalahnya adalah partisipasi masyarakat dalam melakukan rapat pertemuan RT di Desa Cikarawang.
Kemudian metode yang digunakan adalah menggunakan pendekatan kuantitatif yang didukung dengan data kualitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan metode survei menggunakan instrumen kuesioner kepada 2 orang anggota kelompok pertemuan untuk mewakili kelompok RT-nya, sehingga total keseluruhan responden sebanyak 60 orang. Data kualitatif diperoleh dengan melakukan observasi terhadap pertemuan kelompok RT di RW 2 dan wawancara mendalam kepada informan dengan menggunakan panduan pertanyaan. Orang-orang yang dijadikan informan antara lain sekretaris desa, ketua RW, ketua RT, dan masyarakat yang terlibat aktif dalam pertemuan RT. Teori yang digunakan yaitu teori grouping. Adapun keterlibatannya antara teori dengan penelitian, yaitu partisipasi masyarakat dalam penelitian ini diperoleh dari tingkat fenomena grouping dalam lingkup RT yang diukur melalui 8 gejalanya. Apabila terdapat sedikitnya 4 gejala grouping di dalam pertemuan RT, maka dapat dikatakan bahwa pertemuan RT tidak berjalan secara partisipatif karena tingkat pemikiran kritis anggota RT yang rendah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan juga kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.